Halo Rangers, apa kabar semuanya? Semoga Rangers semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kembali lagi bareng gue Ocet Ahmad di Ada with Animals. Oke Rangers, jadi di konten kali ini gue mau jelasin tentang perilaku dan karakter satwa liar yang ada di rumah gue ini. Dan ntar gue juga mau ngebahas topik yang mungkin Rangers juga kurang paham atau kurang ngerti. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas tentang satwa liar dulu ya, perilaku dan karakternya. Oke Rangers, jadi di sini tuh kurang lebih ada 35 ekor satwa dan kurang lebih ada 7 spesies satwanya. Oke, sekarang gue mau liatin satwa pertama itu dimulai dari Timberwolf. Nih, serigala, Chester namanya. Hai. Ini umurnya baru 5 bulan Chester itu dan masih anak ya, masih remaja umurnya. Sorry, bukan remaja, anak malah. Dan seneng banget main ya. Karakternya itu dia tenaganya sangat-sangat kuat, nggak habis-habis, energinya Indonesia luar biasa. Tuh lihat Rangers ya, heboh banget. Dia untuk bentuk bodinya itu ramping tinggi ya, bukan tebel kalau serigala ini. Terus juga dia termasuk satwa liar yang cukup berbahaya. Serigala ini di alam liarnya ada yang koloni, ada juga soliter. Tuh lihat, umur 5 bulan ini setinggi ini ya, dia cukup tinggi ya, tapi ramping gitu. Tuh lihat lagi gigit-gigit gini, gigit-gigitnya main, cuma sakit. Umur serigala di alam liarnya bisa 10-15 tahun. Dia makannya daging tentunya ya. Dia termasuk satwa liar pinter yang mempunyai strategi untuk berburu karena dia bisa membentuk suatu strategi dengan kelompoknya untuk menyebak mangsanya. Pinter ya, serigala keren. Ini Chester nih. Tuh lihat, Chester, bye-bye sama Rangers tuh. Bye. Oke, udah mainnya. Selanjutnya Rangers, di sini ada burung makau atau bahasa Inggrisnya green wing makau. Ini warnanya merah, hijau dan biru dan banyak subspesies dari makau ini yang warnanya cantik banget. Ini burung yang pintar, sosial dan mempunyai mental seperti anak umur 3 tahun. Jadi cukup pintar ya. Mereka ini cocok untuk peliharaan sebenarnya. Untuk orang-orang yang pengen melihara burung bagus, makau bisa menjadi salah satu opsinya. Makau juga bisa berbahaya karena paruhnya ini yang cukup kuat dan tajam. Jadi kalau makau yang liar ini dia cukup berbahaya dan bisa memutusin jaring dengan sangat mudah. Jadi harus hati-hati juga Rangers. Dan makau ini sudah banyak banget di breeding atau diternakin sehingga kita tidak pernah ngambil lagi dari alam liarnya. Kita ngambil dari penangkaran. Gitu Rangers. Makau gue ini udah dilatih dari kecil, jadi dia terbiasa dengan manusia, tapi kadang suka gigit karena ya namanya satwa liar ya, masih ada sifat liarnya. Gitu ya Rangers. Keren ya, umurnya bisa sampai 60 tahun. Panjang umur ya, hebat ya. Umurnya panjang nih. Oke Arkon, aku mau pergi dulu. Lepas jarinya. Ini nggak boleh pergi ya Rangers nih. Nah, oke. Oke Rangers, di sini juga ada Sansonur. Dia satu kampung sama makau dari Amazon atau Amerika Selatan ya. Amerika Latin, di Brazil dan lain-lain ada. Ini ukurannya hanya lebih kecil aja. Ini juga termasuk burung pintar, kurang lebih karakternya sama kayak makau, cuma lebih mudah merawat. Gitu Rangers. Next. Oke nih Rangers, ini di sini ada binturong Jawa. Ini adalah satwa liar yang paling digemari oleh masyarakat ya, oleh teman-teman juga. Mereka karakternya jinak ya karena sudah dilatih sedemikian rupa sehingga karakternya aman untuk manusia. Walaupun tetap aja ada kemungkinan menggigit orang karena satwa liar. Dan ini adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau Rangers mau melihara binturong itu nggak boleh beli dari black market, nggak boleh memburu, nggak boleh menangkap dari hutan. Kita harus membeli dari penangkaran legal yang terverifikasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan kalian bisa cek sendiri atau tanya langsung ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam tersebut untuk memastikan bahwa penangkaran itu adalah penangkaran yang legal. Gitu Rangers. Ini umurnya bisa sampai 15 tahun juga, kurang lebih 15-20 tahun. Di Indonesia mempunyai 3 subspesies dari binturong, yaitu binturong Jawa, binturong Sumatera, dan binturong Borneo atau Kalimantan. Nah ini Jawa ya, abu-abu.
ini anu nih. Ingat ya, satwa dilindungi, jadi nggak boleh beli sembarangan, nggak boleh menangkap, nggak boleh memburu secara ilegal. Oke Rangers, ini satwa selanjutnya adalah rusa totol India yang biasa Rangers lihat ada di Istana Bogor, di kebun binatang banyak banget. Dia adalah satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang karena banyak banget. Rusa totol ini ada 5 ekor. Gue udah berhasil berkembang biakin karena gampang banget mereka untuk hamilnya. Dan di sini karakter itu rusa totol itu kalau yang liar ya, dia takut banget sama manusia, stresan, gampang stres, bisa mati karena stres. Jadi kalau mau punya rusa kayak gini, Rangers harus rawat dari kecil sehingga sudah terbiasa dengan manusia seperti ini. Kalau ini udah terbiasa dengan manusia, jadi dia nggak stres, dia nyaman dengan kehadiran manusia. Rusa totol ini mempunyai ranggah ya, bukan tanduk, karena ranggah itu yang copot setiap tahun dan tumbuh baru ranggahnya seperti ini. Ini lagi proses numbuh ranggahnya. Kalau tanduk itu permanen gitu ya Rangers. Jadi bedain ya. Ranggahnya cukup berbahaya ketika dia nyerang ya, karena sangat kuat dan tajam. Jadi harus hati-hati juga Rangers ya, namanya satwa liar ya. Yang ini nih, mau juga rupi. Oke Rangers, satwa selanjutnya di sini adalah burung unta, ostrich atau bahasa latinnya Strutio camelus. Dia adalah burung terbesar di dunia, burung yang tidak bisa terbang, tapi dia adalah burung yang jago lari. Dia adalah burung pelari tercepat di dunia dan satwa atau makhluk hidup pelari tercepat kaki 2 di darat. Inilah burung unta. Dan sulitnya untuk melihara burung unta ini, dia harus mempunyai lahan yang cukup luas. Terus juga dia suka memakan apapun yang ada di depannya, sehingga kita harus bersih kandangnya, harus steril dari sampah anorganik karena bisa dimakan oleh burung unta dan menyumbat ususnya sehingga mati ya, karena ada barang asing di tubuhnya gitu ya Rangers. Cukup sulit ya, makannya sehari juga banyak. Dia dikasihnya pelet ayam, makanan ayam ya, terus juga pun atau pelet babi, makanan babi, bukan daging babi ya. Terus dikasih sayuran, buahan, dan vitamin untuk melengkapi nutrisi dari burung unta ini. Ini dari kecil gue rawat, jadi cukup jinak gitu ya Rangers. Nah di sini ada 2 pasang burung unta atau 4 ekor. Gua split atau dipisah kandangnya karena jantannya bisa menguasai wilayah cukup besar, sehingga entarnya satu jantan tidak dapat betina. Jadi bisa 1 jantan 2 betina, ya 1 lagi nganggur jomblo selamanya karena nggak dapat betina. Jadi gua split biar sepasang biar mereka bisa berkembang biak dengan baik dan tidak terganggu. Gitu ya Rangers. Oke Rangers, di sini ada merak biru atau Pavos cristatus, dan di belakang gue juga ada merak hijau atau merak Jawa Pavos muticus. Kalau Pavos muticus itu merak hijau itu satwa yang dilindungi, dia berasal dari Jawa. Kalau ini merak biru berasal dari India dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Ini merak itu cantik banget bulunya, lihat ekor juga kayak gini, bagus banget. Merak ini adalah namanya Cip Cip. Dia adalah merak pertama hasil tangkaran gue, anak pertama, dan berhasil gue jinakin sedemikian rupa sampai seperti ini karakternya. Jinak banget, lihat. Dia jinak dan lucu, gemes ya. Sini kurang lebih gue mempunyai sekitar 15 sampai 20 ekor merak. Kalau merak ini karakternya cukup agresif ya, berbahaya. Dia bisa menyerang pakai tajinya ini, kuku panjang ini, dan juga bisa mematuk ya, cukup berbahaya. Kalau ini jinak, beda sama merak yang di belakang gue, dia bisa nyerang orang dan bisa mengakibatkan luka yang cukup serius. Gitu ya Rangers. Keren ya, merak hijau dan merak biru. Yuk sekarang kita lanjut ke satwa liar berikutnya yang ada di rumah ini. Go! Oke Rangers, selanjutnya di sini ada harimau benggala. Ini adalah bintang di rumah ini. Mereka adalah Esan dan Jinora. Pasti Rangers tahu semua ya. Mereka lebih terkenal jauh dibanding gue Rangers. Ini harimau benggala ini, mereka adalah harimau kedua terbesar di dunia setelah harimau Siberia. Harimau ini mempunyai power yang sangat kuat, luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh manusia, karena kita bisa mengetahui tenaga harimau ketika kita berinteraksi secara langsung dengan harimau ini. Seperti gue yang pernah masuk ke kandang ketika mereka kecil, dan ketika besar gue nggak berani karena takut kejadian yang tidak diinginkan ya Rangers. Oke Rangers, seperti yang gue bilang tadi, kita akan bahas topik yang mungkin Rangers kurang paham atau kurang ngerti. Jadi kayak seperti kenapa penangkaran itu ada, itu kan ngebuat satwa liar ini terkekang, dikandangin, kandangnya bau, sempit, perilakunya nggak bebas, yang harusnya di hutannya dia luas jalan-jalan, sedangkan kalau di penangkaran atau di kandangnya seperti ini dia nggak akan luas untuk jelajahnya itu. Dan lain-lain atau berita miring tentang penangkaran atau
atau konservasi. Ya, Rangers itu betul ketika penangkarannya ilegal, ketika penangkarannya tidak terverifikasi, atau ketika penangkarannya tidak mempunyai izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Karena ketika kita mempunyai izin penangkaran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu kita melewati step-step, langkah-langkah atau syarat-syarat yang cukup ketat ya. Karena BKSDA akan melihat kandangnya layak atau tidak, sarana dan prasarananya itu lengkap atau tidak, kandangnya itu sesuai standar atau tidak, terus pembuangan limbah, cara merawat, tenaga ahli, dan lain-lain. Lengkap banget, ada di proposal, udah kayak skripsian. Jadi begitu, kalau misalkan Rangers lihat penangkaran yang kurang layak, mungkin dia adalah penangkaran yang ilegal atau tidak terverifikasi atau tidak mempunyai izin dari BKSDA sehingga mereka tidak memenuhi syarat penangkaran dari BKSDA, atau mungkin penangkar-penangkar yang nakal yang sebelumnya mempunyai kandang misalkan luasnya 100 meter persegi, setelah di BAP, setelah dites atau dicek oleh BKSDA, mempunyai izin, dan setelah itu mereka mengubah kandang tersebut menjadi lebih kecil atau disekat atau lain sebagainya. Jadi gitu Rangers. Itu untuk tempat ya, kandang dan perizinan. Nah, bagaimana dengan satwanya ini yang dikekang atau dikandangin, dikurung seperti ini? Mereka kan nggak bisa menjelajahi wilayah yang luas, beda sama di hutan. Iya betul Rangers. Tetapi untuk harimau atau indukan penangkaran ini telah dinyatakan tidak dapat dilepas liarkan kembali ke alam liarnya. Jadi kasarnya kalau mereka dilepasin, mereka mati, nggak bisa survive, nggak bisa bertahan hidup di alam liar ya. Eren juga tahu kan kalau misalkan di alam liar itu, di hutan itu bagaimana kerasnya untuk bertahan hidup. Nah, mereka ini tidak mempunyai insting yang cukup atau skill atau kemampuan yang cukup untuk bertahan hidup di alam liarnya gitu ya Rangers. Jadi daripada mereka mati karena dilepasin di alam liarnya, karena mereka nggak bisa survive, jadi kita rawat sebaik mungkin di penangkaran dengan memenuhi 5 animal welfare ya. Itu adalah pedoman untuk melihara satwa liar, dan juga kandang fasilitas yang cukup, minimal memenuhi standar. Kalau bisa lebih itu lebih baik ya. Seperti penangkaran gue ini, gue memenuhi semua syaratnya, malah di atas standar ya. Misalkan standarnya poinnya atau nilai 7, gue di sini 8,5 atau 9. Jauh di atas standar. Gue memenuhi standar ini seperti kandang yang luas, fasilitas yang sangat lengkap, tenaga ahli yang sangat profesional dan banyak, dan juga kebutuhan seperti vaksin, vitamin, physical examination untuk mereka itu selalu gue lakuin, selalu gue penuhi untuk menjaga kesejahteraan satwa-satwa yang ada di sini. Seperti itu Rangers. Dan gue juga selalu research and development bagaimana untuk membuat mereka tidak bosan di kandang, bagaimana mereka harus tetap sehat secara mental dan fisik, bagaimana mereka harus mendapatkan kasih sayang dan perawatan sebaik mungkin dari gue dan tim di sini. Seperti itu Rangers. Hasil dari research and development itu seperti ini nih, ada panjatan Esan dan Jindora untuk mereka latihan memanjat dan mengasah kukunya. Di atas juga ada lab ya untuk mengecek fesesnya setiap hari, takutnya ada penyakit, cacingan dan lain sebagainya oleh dokter hewan. Terus juga di depan ada tempat nongkrong binturong untuk berjemur tiap hari. Karena binturong itu senang banget manjat, sehingga gue bikinin tempat untuk memanjat mereka dahan alami dari pohon. Jadi mereka bisa mengekspresikan sifat alaminya atau sifat liarnya. Dan gue juga ntar untuk harimau satwa liar lain selalu bikin enrichment untuk mereka sehingga mereka tidak pernah bosan dan sehat secara mental dan fisik. Jadi seperti itu konten kali ini untuk Rangers semua. Semoga bermanfaat dan gue yakin ini sangat bermanfaat buat Rangers semua. Pengetahuan, knowledge, dan pengalaman yang gue share tentang satwa liar ini sangat mahal ya. Karena ini hanya didapatkan ketika kita mempunyai pengalaman dan belajar tanpa henti. Seperti itu Rangers. Jadi jangan sampai ketinggalan episode sebelumnya maupun ada Wild Animals atau Animal Out There sebelumnya hanya di channel Array Outdoor Gear. Dan jangan lupa untuk nonton episode-episode yang akan datang. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan channel ini karena channel ini sangat bermanfaat, banyak ilmu dan pengalaman yang bisa kalian dapat secara gratis Rangers. Oke Rangers, terima kasih sudah nonton. Gue harap kalian selalu sehat dan enjoy untuk naik gunungnya, untuk rekreasi di alam. See you next video Rangers, bye bye.